selamat datang di video saya. Perkenalkan, nama saya Dana Gustian Rahman. Di sini saya akan mencoba memberikan tutorial kepada Anda semua terkait pembuatan diagram kebutuhan improvement tool. Nah, biasanya di sini saya menggunakan software Minitab. Software Minitab sendiri adalah software yang dirancang khusus digunakan untuk melakukan pembuatan diagram seperti histogram, kemudian ada scatter plot diagram, kemudian ada flowchart diagram, dan ada cause effect diagram. Nah, biasanya tidak digunakan untuk diagram saja, kita bisa menggunakan untuk analisa. Kemudian ada juga perhitungan. Nah, di sini dalam video ini saya akan mencoba memberikan tutorial pembuatan diagram cause effect. Mari kita praktekkan bersama pada sesi berikut ini. Cekidot. Baik, bisa kita lihat bersama. Ini adalah salah satu contoh cause effect diagram pada supplier chain ya, terkait masalah miss deadline. Nah, bisa kita lihat bersama bahwa di dalam pembuatan cause effect diagram kita harus menentukan babnya. Nah, kita bisa lihat bahwa di sini ada 6 bab ya. Yang pertama adalah people, kemudian methods, kemudian yang ketiga measurement, yang keempat yaitu machine, kemudian yang kelima environment, dan yang keenam material. Ini adalah salah satu contoh cause effect diagram. Setelah ini langsung kita praktekkan dalam software Minitab ya. Jadi bahan-bahan yang sudah saya sebutkan sebelumnya itu langsung kita coba ke software Minitab. Jadi kita langsung buka saja softwarenya di sini, Minitab ya. Nah, di sini ada kolom dan ada baris ya. Nah, dari kolom tadi kita bisa mengisi babnya. Jadi yang babnya tadi kan ada 6. Yang pertama itu people. Kemudian yang kedua adalah method. Yang ketiga measurement. Kemudian yang keempat machine. Yang kelima environment. Yang keenam adalah material. Baik, kita sudah memasukkan babnya ya, babnya dari cause effect diagram. Selanjutnya, langkah selanjutnya kita akan memasukkan masalah-masalah yang timbul di dalam bab people. Nah, kita bisa mengisinya baris ke bawah ya. Jadi nanti masalahnya ini kita masukkan. Yang pertama adalah orang tua sakit. Yang kedua, kurangnya komunikasi dari klien. Yang ketiga, pengelola kecil. Baik, ini adalah masalah yang ada di dalam people ya. Kemudian kita beralih ke metodenya. Nah, yang pertama ini adalah birokratis. Kemudian yang kedua, prioritas yang buruk. Yang ketiga, variabel yang tidak terduga. Yang keempat, kurangnya perencanaan. Nah, ini adalah 4 masalah yang ada di metode. Kemudian kita beralih lagi ke dalam masalah yang ada di measurement ya. Nah, kita bisa lihat yang pertama yaitu tidak melakukan kemajuan proses. Yang kedua, tidak ada tujuan, tidak ada tujuan jangka pendek. Ketiga, kurangnya akuntabilitas. Yang keempat, tidak ada absensi. Nah, ini adalah 4 subbab yang berada di dalam measurement ya. Baik, kita beralih lagi ke subbab mesin ya. Yang pertama adalah mesin kopi rusak. Yang kedua, motor tidak hidup. Oke, yang ketiga, jaringan internet lambat. Oke, yang keempat, komputernya lelet. Baik, kita beralih langsung ke environment ya. Environment, masalah yang ada di environment. Yang pertama adalah lampu neon. Yang kedua adalah bilik kecil. Bilik ini maksudnya bilik ini ya, lokasi kerja ya. Biliknya kan ada biliknya, setiap lokasi yang di dalamnya orang yang bekerja itu pasti ada biliknya. Itu kecil lokasinya. Kemudian ini kantornya dingin. Yang keempat, rekan kerja
kurang kondusif. Nah, ini adalah masalah yang ada di dalam environment ya. Kita berlanjut ke material, masalah yang ada di material. Yang pertama, meja tidak stabil. Kemudian yang kedua, tidak ada kertas print. Oke, yang ketiga, tidak ada pena. Keempat, kursi meja melengking. Nah, dari semuanya ini bisa kita lihat bersama ya bahwa ini adalah babnya yang atas ya, yang kolom ini. Kemudian yang barisnya ini adalah subbab. Jadi masalah yang ada di dalam kolomnya ya, masalah yang ada di dalam kolom seperti people, masalahnya orang tua sakit, kemudian komunikasinya kurang pada kliennya, kemudian pengelolaannya kecil. Nah, kemudian di metodenya birokratis, prioritas yang buruk, variabel yang tidak duga, dan kurangnya perencanaan dan sebagainya. Ini adalah yang atas ini adalah sebagai bab dari permasalahan ya. Kemudian di ini adalah subbab dari masalah yang ada di dalam babnya. Baik, langkah selanjutnya kita akan mencoba membuat diagram cause effect ya. Jadi pertama kita lakukan ini di start ya. Di start, kemudian kita coba pilih quality tool. Kemudian beralih ke cause and effect diagram ya. Ini adalah pembuatan cause effect diagram. Baik, kita masukkan ke dalam cause yang pertama, people. People-nya kita isi dengan people. Kemudian yang kedua, ini adalah bab yang kedua, kita isi method. Kemudian yang ketiga, kita isi measurement. Yang keempat, kita isi machine. Kemudian yang kelima, environment. Kemudian yang keenam, kita isi material. Baik, ini adalah effect. Effect ini adalah output ya. Jadi output yang mau kita tulis ke dalam diagram itu bisa kita bisa kita keluarkan ya outputnya. Jadi kita kan tadi membuat output dengan kebutuhan miss yang deadline yang miss ya. Jadi kita tulis saja di sini deadline miss. Nah, ini deadline-nya kurang terpenuhi ya atau gagal ya. Nah, ini adalah output yang nanti akan timbul di cause effect diagram ya. Kemudian titelnya kita bisa isi diagram gitu, diagram fishbone gitu aja. Diagram fishbone. Baik, ini adalah contoh pembuatan cause effect ya. Kita coba ya, kita coba perlihatkan hasil grafiknya. Nah, bisa kita lihat bersama bahwa ini adalah hasil dari pembuatan diagram fishbone ya. Jadi bisa kita lihat bahwa ini adalah babnya, kemudian ini adalah subbabnya ya, bahwa ini masalah-masalah yang ada di dalam environment lingkungannya. Nah, ini terkait ini masalah-masalahnya. Nah, oke, mungkin ini saja. Baik, itu tadi adalah tutorial pembuatan diagram cause effect ya. Jadi apabila ada kekurangan dan kelebihannya, saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih.